Baik, Shalom, perkenalkan saya Meltis Batu, kelas A, semester 2, dengan NIM 103 2023 0021. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi saya tentang pendidikan inklusif di sekolah. Identifikasi dan evaluasi tahap ini melibatkan perencanaan pendidikan inklusif di sekolah adalah proses mengidentifikasi dan mengenangi kebutuhan siswa dengan berbagai kemampuan. Siswa dengan berbagai kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan khusus. Ini melibatkan mengembangkan dan menerapkan strategi untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengenangi kebutuhan siswa dengan catatan masalah kesehatan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berpartisipasi dalam pendidikan formal. Perencanaan pendidikan inklusif di sekolah melibatkan mengidentifikasi dan mengenai kebutuhan siswa dengan berbagai kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan masing-masing. Identifikasi anak-anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pendidikan inklusif. Tim sekolah akan melakukan dan penilaian terhadap kemampuan dan kebutuhan siswa. Penentuan program dan rencana pembelajaran. Setelah identifikasi dilakukan, tim sekolah akan menentukan program dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ini melibatkan pemilihan metode pembelajaran, penggunaan alat bantu dan penyesuaian lainnya. Penggunaan sumber daya. Sekolah akan mengatur sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pendidikan inklusif, seperti fasilitas fisik yang ramah dan peralatan khusus dan dukungan konseling yang terapi. Fasilitas fisik yang ramah kepada anak. Sekolah perlu menyediakan fasilitas yang mudah diakses dan ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus, seperti aksesibilitas yang baik dan fasilitas toilet yang sesuai dan ruang kelas yang dapat diakses oleh semua siswa. Diperlukan dalam pembelajaran. Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, dan lapangan olahraga, atau ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan yang di sekolah. Materi dan sumber belajar yang disesuaikan, materi pembelajaran dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang dibutuhkan khusus. Ini dapat meliputi penggunaan bahasa, bahan bacaan yang mudah dipahami, alat bantuan visual, dan perangkat lunak pendukung. Menciptakan lingkungan inklusif dengan menyediakan fasilitas fisik yang ramah. Sekolah menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua siswa dengan membutuhkan khusus dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan sekolah dan merasa diterima, meningkatkan kemandirian dan partisipasi.
dukungan konseling, dan terapi membantu siswa dengan kebutuhan khusus membangunkan kemandirian dan keterampilan sosial. Mereka dapat belajar untuk mengatasi hambatan mereka dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Kurikulum untuk pendidikan inklusif adalah kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum ini mencakup semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, namun sesuai dengan cara yang memungkinkan partisipasi dan kemajuan siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum inklusif menginteraksi strategi pembelajaran yang beragam, pengajaran, penilaian yang fleksibel, dan penyesuaian dalam konten. Pembelajaran ini memungkinkan siswa yang kebutuhan khusus untuk belajar secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum ini juga mempromosikan kolaborasi dan interaksi antara siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Perencanaan pendidikan inklusif di sekolah merupakan langkah penting untuk interaksikan siswa-siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan yang ada. Berikut adalah beberapa langkah perencanaan yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan khusus siswa. Mengetahui jenis kebutuhan khusus yang dimiliki oleh setiap siswa agar dapat memberikan dukungan yang tepat. Yang kedua, pembentukan tim inklusif, melibatkan guru, orang tua, dan ahli lainnya dalam pembentukan tim inklusif yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program inklusif. Yang ketiga, penyediaan sumber daya, memastikan terjadinya sarana prasarana seperti ruang kelas yang dapat diakses sesuai dengan tenaga pendidikan yang terlatih dalam pendekatan inklusif. Yang keempat, perencanaan pembelajaran yang diferensial, merencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa, termasuk penggunaan metode pembelajaran yang beragam dan penilaian yang bersifat formatif. Yang kelima, pelatihan bagi tenaga pendidik, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada guru dan tenaga pendidik lainnya dalam menyusun dan melaksanakan program inklusif. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan siswa dengan kebutuhan khusus dan mengevaluasi efektivitas program inklusif secara keseluruhan. Di sini kesimpulannya adalah kesimpulan dari perencanaan pendidikan inklusif di sekolah adalah bahwa pendekatan inklusif dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa dan kebutuhan khususnya seperti peningkatan motivasi belajar, kemandirian, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan implementasi yang baik dari program inklusif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua siswa. Itu juga kebutuhan khusus harus diperhatikan oleh guru atau bisa memberi dukungan agar siswa yang
kebutuhan khusus bisa dapat meraih masa depan yang baik. Ini penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam materi ini. Sekian dan terima kasih. Salam.